Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah wassalatan wassalaman ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam, yang dengan nikmat dan karunia-Nya segala urusan menjadi sempurna. Salawat beriringan salam semoga sentiasa tercurah kepada junjungan alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Amin amin ya rabbal alamin. Kitab Rahiqul Makhtum karya Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri merupakan salah satu karya monumental ya dalam bidang sirah nabawiyah, sejarah kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memperoleh penghargaan internasional dari Liga Dunia Islam Rabithah Al-Alam Al-Islami di Makkah Al-Mukarramah. Kitab ini disusun dengan metode yang ilmiah, bahasa yang mudah, dan penyajian yang sistemik, sehingga menjadi rujukan utama dalam memahami perjalanan hidup Rasulullah SAW yang mulia. Dalam kitab ini, Syekh Al-Mubarakfuri tidak hanya menuturkan perjalanan hidup Nabi SAW sejak kelahiran hingga wafat, tetapi juga menghuraikan secara mendalam latar belakang sejarah bangsa Arab, termasuk asal-usul suku-suku dan garis keturunan yang menghantarkan kepada nasab Nabi yang mulia SAW. Aqwamul Arabi, orang-orang Arab terbagi menjadi 3 golongan. Ya, wa amma aqwamul Arabi faqad qassamaha al-mu'arrikhun ila 3 aqsamin bihasabi as-salalati allati yanhadiruna minha. Yang pertama al-Arabul Ba'idah, yang disebut dengan Arab Ba'idah. Ba'idah diambil dari kata bada yabidu baudan. Bimakna halaka yahliku halakan. Jadi Arab Ba'idah adalah Arab yang punah, Arab yang binasa. Ya, wa humul Arabul Qadami alladzina lam yakun al-husul ala tafasil kafiyah an tarihihim mithal 'Ad wa Thamud, Tasm, Judais, Amalik wa siwaha. Kaum-kaum Arab Ba'idah itu diantaranya adalah kaum 'Ad, kaum Thamud, kaum Tasam, Judais, dan lain sebagainya. Jadi mereka adalah bangsa Arab yang dahulu pernah ada, kemudian punah dan tidak meninggalkan keturunan di muka bumi ini. Yang kedua adalah Al-Arabul Aribah. Ya, Al-Arabul Aribah wahumul Arab al-munhadirah min sulbi Ya'rub. Ya. Bin Yasjub bin Qahtan wa tusamma bil Arab al-Qahtaniyah. Jadi sedangkan Arab Aribah adalah Arab asli murni, yaitu keturunan Ya'rub bin Qahtan. Ya'rub dianggap sebagai nenek moyang bangsa Arab dan mereka disebut kaum Qahtaniyin, keturunan Qahtan. Yang ketiga adalah Al-Arabu Al-Musta'ribah. Ya, adapun golongan yang ketiga yaitu Arab Musta'ribah. Secara bahasa, huruf sin dan ta biasanya menunjukkan makna meminta atau mendapatkan sesuatu. Jadi Arab Musta'ribah adalah mereka yang bukan Arab secara asal, tetapi menjadi Arab atau menguasai bahasa dan budaya Arab. Wahiyal Arabu al-munhadirah min sulbi Ismail wa tusamma bil Arab al-Adananiyah. Ya. Amal Arab al-Aribah huwa Syu'ab Qahtan mahdaha biladul Yaman wa qad tasha'abati qabailuha wa butunuha fashtaharat minha qabilatain. Jadi adapun golongan ketiga yaitu Arab Musta'ribah adalah
mereka yang bukan Arab secara asal tetapi menjadi orang Arab. Nah, jadi Nabi Ismail alaihi salam termasuk golongan musta'ribah. Ia adalah putra Ibrahim alaihi salam. Sedangkan Nabi Ibrahim bukanlah orang Arab asli. Karena itu dalam Al-Quran, nama Ibrahim tidak bisa ditasrif, tidak bisa diberi atau tidak bisa diberi tanwin karena nama ajam, ya, bukan mustaq dari bahasa Arab. Karena dua alasan alamiah, ya, nama diri atau nama khusus, dan ujmah berasal dari non Arab yang berarti ia bukan orang Arab asli. Maka dari itu Ibrahim alaihissalam bukan orang Arab, dan begitu pula Ismail pada awalnya bukan Arab, namun Ismail memperoleh, ya, bahasa Arab, keturunan Arab dari suku Jurhum, ya, yaitu suku Arab Qahtaniyah. Nah, disebabkan ia menikahi dengan salah satu anak perempuan dari kepala suku itu, ya, dari keturunan Nabi Ismail dan istrinya, ya, dari suku Jurhum itu, inilah lahir Arab musta'ribah, yakni campuran orang Arab asli dengan bukan Arab atau ajam, ya. Nah, dari keturunan Nabi Ismail lah ini, ya, Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam berasal. Nah, jadi bangsa Arab terbagi menjadi Qahtaniyun dan Adnaniyun. Nah, ini salah satu bentuk pembagian. Mereka juga dikenal sebagai Arab Selatan dan Arab Utara atau disebut dengan Arab Hijaz yang umumnya termasuk dalam golongan Arab musta'ribah. Ya, tidak ada pembagian lain di luar itu. Dengan demikian dapat difahami bahwa bangsa Arab terdiri dari 3 golongan utama. Yang pertama adalah Arab Baidah, ya, Arab Halikah, yakni Arab yang telah punah. Yang kedua adalah Arab Aribah, Arab asli, ya, atau disebut dengan Arab Qahtaniyun. Yang ketiga adalah Arab musta'ribah, Arab keturunan yang menjadi Arab, ya. Nah, dan Nabi Muhammad SAW termasuk dari Arab musta'ribah, yaitu keturunan Nabi Ismail alaihi salam yang memperoleh keturunan Arab dari suku Jurhum, ya, suku Qahtaniyah, nah, yang tinggal di Mekah. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.